Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septias Fatihah Putri Nayana dari Prodi Akuntansi Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu ejaan yang disempurnakan, dan yang ketiga yaitu kata, istilah, dan diksi. Lalu yang keempat yaitu kalimat. Hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, bahasa Indonesia pada abad ke-8 dan 9. Yang kedua, bahasa Indonesia pada abad ke-14 sampai ke-16. Yang ketiga, bahasa Indonesia pada abad ke-17 sampai 18. Yang keempat, bahasa Indonesia pada abad ke-19. Yang kelima, bahasa Indonesia pada abad ke-20. Dan yang keenam, bahasa Indonesia pada abad ke-21. Yang kedua, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merujuk pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 15, Pasal 36, secara khusus menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang keempat, alat penghubung antar budaya dan juga antar daerah. Yang ketiga, ada variasi bahasa. Variasi bahasa terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, variasi bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua, variasi bahasa resmi dan tidak resmi. Yang ketiga, variasi bahasa dialektal. Yang keempat, variasi bahasa kaum terpelajar. Yang kelima, variasi bahasa bidang khusus. Yang keenam, variasi bahasa baku dan tidak baku. Yang ketujuh, variasi bahasa baku tulis dan baku lisan. Dan yang terakhir, yaitu variasi bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada materi ejaan yang disempurnakan. Yang pertama ada pengertian ejaan. Dalam buku konsep dasar bahasa Indonesia tahun 2019, karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta pengguna tanda baca. Yang kedua ada fungsi ejaan. Fungsi ejaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata serta istilah. Yang ketiga, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Yang ketiga, ada penulisan ejaan. Penulisan ejaan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada penulisan huruf abjad. Yang kedua ada penulisan huruf vokal, yang ketiga ada penulisan huruf konsonan, yang keempat ada penulisan huruf diftong, dan yang kelima ada penulisan gabungan huruf konsonan. Yang keempat ada huruf miring. Huruf miring terbagi menjadi 3. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan kata. Dan yang ketiga, huruf miring dipakai di nama ilmiah. Yang keempat, ada penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan terbagi menjadi 2, yaitu pemakaian ejaan dan huruf kapital. Selanjutnya, materi ketiga mengenai kata, istilah, dan diksi. Yang pertama ada pengertian kata. Menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata, maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Selanjutnya, ada sumber kata. Sumber kata terbagi menjadi 7. Yaitu yang pertama bahasa Melayu, yang kedua bahasa daerah atau serumpun, yang ketiga bahasa asing, yang keempat bahasa Sangsekerta, yang kelima bahasa Arab, Farsi, dan Tamil, yang keenam bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, dan yang ketujuh ada bahasa Cina, Latin, dan Italia. Yang ketiga ada pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus.
dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia tidak memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Yang keempat, ada sumber istilah. Sumber istilah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bahasa Indonesia atau Melayu, yang kedua bahasa daerah atau serumpun, yang ketiga bahasa asing. Selanjutnya ada pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada pengertian relasi makna. Relasi makna adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Lanjut, ada pengertian kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Selanjutnya ada pengertian kehomoniman. Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Pengertian kepolisemian, yaitu gejala keanekaan makna yang dimiliki oleh bentuk atau istilah. Kepolisemian itu timbul karena pergeseran oleh makna atau tafsiran yang berbeda. Pengertian kehiponiman, yaitu bentuk yang maknanya terangkum oleh bentuk superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas. Pengertian keantoniman. Keantoniman adalah keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna. Selanjutnya ada pengertian makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Pengertian ungkapan idiomatik. Bentuk ungkapan idiomatik merupakan kesatuan utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Jika salah satunya diganti atau dihilangkan, akan berakibat pada rusaknya keutuhan ungkapan idiomatik itu. Pengertian kata dan kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat dicerap secara empirik, artinya panca indera kita dapat merasakan kehadirannya acuan. Sebaliknya, disebut kata abstrak apabila acuan kata tersebut sulit atau tidak dapat dicerap oleh panca indera. Materi selanjutnya yaitu mengenai kalimat. Yang pertama ada pengertian kalimat. Ada dua hal penting yang berkenan dalam konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan unsur predikat. Unsur-unsur ini membangun keutuhan makna sebuah klausa. Jika di sebuah klausa diberi tanda baca atau intonasi final, suatu kalimat akan terbentuk. Klausa merupakan konstituen inti kalimat karena secara aktual dan potensial dapat menjadi kalimat. Yang kedua ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Yang ketiga ada jenis kalimat. Jenis kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya. Yang kedua berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya. Yang ketiga berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Kemudian yang keempat ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Selanjutnya, yang kelima ada syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan atau pemfokusan. Yang keempat, kalimat efektif harus sejajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.